Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur, salembur, ada seorang istri kepala dinas baru ketahuan setelah melakukan perzinahan selama 10 tahun. Sang suami bertanya kepada istrinya bahwa dia mendapatkan kabar bahwa istrinya itu melakukan perzinahan sudah 10 tahun. Kapan itu dilakukan? Hampir setiap hari. Jam istirahat. Istri kepala dinas itu punya atasan dan atasannya itu tidak hidup dengan keluarga. Keluarganya ada di kota lain. Jadi sang atasan itu hidup sendiri di rumah dinas. Setiap jam istirahat dia pulang berdua dan melakukan itu hampir setiap hari. Sang suami kepala dinas itu bertanya, "Wahai istriku, kapan itu dilakukan?" Ya, sebelum tahu. Ya dijelaskan seperti tadi. Karena heran, istrinya itu pergi standar ya, 6:30 kemudian pulang sesuai dengan yang jam kerja begitu ya. Lalu kita bertanya, kenapa kejadian itu terjadi ya. Di dalam surat An-Nur ayat 2 itu dinyatakan perempuan berzina dan laki-laki berzina harus dihukum. Silahkan pemirsa cari ayat yang menyebutkan di dalam ayat Al-Quran itu perempuan dulu terus laki-laki. Silahkan kasih tahu saya ke nomor 085 314 754 975 085 314 754 975. Hanya satu-satunya ayat ketika laki-laki dan perempuan yang disebutkan perempuan dulu. Ada ahli yang menyatakan bahwa mengapa ayat Quran itu lain daripada yang lain. Menyebutkan perempuan dulu, baru laki-laki. Salah satu contoh, di dalam surat ke-33 ayat 35, Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Nah itu, jadi disebutkan laki-laki dulu. Seorang tokoh ahli tafsir menyatakan bahwa perzinahan itu dilakukan diawali oleh perempuan atau wanita yang merangsang laki-laki itu membuat perzinahan. Oleh karena itu, dalam satu pendapat bahwa ketika sholat berjamaah ada perempuan dan laki-laki, maka setelah waladhdallin itu perempuan tidak boleh mengucapkan amin. Karena apa? Perempuan termasuk suaranya itu juga bisa jadi aurat, bisa merangsang laki-laki untuk melakukan perzinahan. Kemudian selanjutnya, wanita itu adalah orang yang harus ya, auratnya itu semua kecuali muka dan telapak tangan. Oleh karena itu 3 hal yang harus dilakukan di dalam berpakaian bagi perempuan. Yang pertama adalah menutup seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian tidak boleh tembus pandang. Yang ketiga, tidak boleh menonjolkan hal-hal yang bagian tubuh yang kuat untuk merangsang bagi laki-laki. Coba kita lihat peristiwa-peristiwa pemerkosaan pun itu kebanyakan karena wanitanya ya, tidak berakhlak berpakaian sesuai dengan ajaran Islam.
Saya tidak bermaksud untuk gibah, karena gibah itu harus jelas orangnya, namanya, di mana. Tapi bagaimana kita memaknai peristiwa itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Pelajarannya adalah wanita harus hati-hati, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.